Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musallian ala rasulillah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak pengasuh pimpinan di pengajian Asyifa Ustadz Kiai Haji Soekardi, yang saya hormati asatidz semuanya yang sudi untuk selalu mendampingi kita semuanya dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan insya Allah tidak akan berhenti dan terus tidak akan berhenti sampai akhir hayat kita. Yang Amin, saya amin. hormati dan saya cintai Amin. pula bapak-bapak ibu-ibu yang alhamdulillah bisa rawuh pagi ini. Allah takdirkan perjumpaan pagi ini, dan semuanya yang diperjumpakan Allah dalam kebaikan, maka insya Allah di dalam husnudzon kita kepada Allah bahwa kita akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang terbaik, yang menjadi hamba terbaik, menjadi umat Rasulullah terbaik, sehingga Allah berikan tempat di akhirat nanti yang terbaik. Amin ya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan tinggal tersisa sedikit materi yang pernah saya sampaikan 2 pertemuan yang lalu, yang mungkin panjenengan rawuh atau panjenengan kebetulan ada udzur, maka ada sisa materi yang belum tersampaikan, bahwa Allah mencintai seseorang jika orang itu berbuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah. Sekarang ini yang ke-9. Orang yang bertakwa, orang yang sabar dan sebagainya. Lalu untuk membuat kita agar Allah tertarik dan mencintai, menyayangi kita, disinilah ikhtiar dan ikhtiar yang tidak boleh kita berhenti. Terus dan terus ikhtiar. Terus dan terus berusaha agar kita menjadi hamba yang dicintai. Sebagaimana kemarin mengingatkan kembali, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah hanya orang yang dicintai Allah dan kekasih Allah yang tidak pernah sedih dan tidak pernah rasa ada takut. Nah, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, orang yang beriman dan bertakwa dicintai oleh Allah. Lalu bagaimana bentuk cintanya? Ya lahumul busyra fil hayatid dunya. Di dunia dibahagiakan oleh Allah. Dibahagiakan itu bukan berarti diberikan apa fasilitas apa tersedia, enggak. Dibahagiakan Allah itu dalam posisi menerima apapun, baik senang maupun susah, tetap dia bahagia. Ya, ada masalah maupun tidak masalah, dia tetap bahagia. Nyekel duit, gak nyekel duit, tetap bahagia. Punya hutang atau enggak punya hutang, tetap bahagia. Semuanya dihadapinya dengan bahagia. Kalau ada tanggungan yang itu antar manusia hablum nanas belum terselesaikan, ikhtiar maksimal untuk menyelesaikan. Dan yakin Allah akan membantu untuk ikut menyelesaikannya. Sehingga urusan hablum minallah tuntas, urusan hablum minallah minannas juga tuntas. Ketika kita sampai di penghujung usia nanti, ketuntasan itu menjadikan ketenangan hati kita. Persoalan anak-anak telah selesai. Persoalan keluarga telah selesai. Persoalan suami istri telah selesai. Maka kita menjadi orang bebas. Ketika kita selesai semuanya dan Allah mengembalikan kita, maka kita akan terbang di alam yang bebas tak terbatas. Bagaimana mungkin dunianya belum terselesaikan bisa terbang? Bebas tak terbatas. Oh, tidak bisa. Ya, terikat, terbelenggu. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur nikmat, yang fasik, yang zalim, bahkan mereka adalah orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang yang ke-9 yang saya tayangkan di share screen-nya panjenengan semuanya, yaitu alladzina yuhibbunallaha, yaitu yang mencintai Allah. Nah, ini kemarin sudah. Saya lanjutkan yang berikutnya, yaitu ruhama'u bil mu'minin. Jadi di antara orang yang dicintai Allah, yang disenangi Allah,
itu adalah yang memiliki sifat lembut kepada sesama mukmin. Yang memiliki sifat lembut kepada sesama mukmin. Nah, ini perlu diingat-ingat. Jadi tidak hanya mencintai tapi bersifat lembut. Nah, kelembutan ini tidak boleh tendensius. Ya, karo iku seneng lembut dan sebagainya, tidak. Tetapi tidak pilih kasih, tidak memilih-milih, semua disayangi. Bapak Ibu, bukankah ada orang yang hampir ya mungkin tidak punya amal ibadah, ya mungkin tidak punya amal ibadah sholat, ya syahadat sih, tapi sholatnya ya tidak jelas, gak karu-karuan. Mungkin puasanya juga, ngajinya juga, baca Qur'annya mungkin tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu, dia ketika dalam perjalanan hidupnya pernah tidak memiliki sepeser pun uang, tidak pegang apapun, makanan pun juga tidak punya. Sehingga dia harus masuk sumur untuk mengambil air minum. Beli minum saja, botol air mineral aja tidak bisa. Nggak ada uang sama sekali. Kita nggak bisa membayangkan mungkin ya, kita itu tidak megang uang sepeser pun, kelihatannya kok ya udah pernah. Atau mungkin tidak pernah, atau tidak pegang uang, tapi makanan masih ada. Nah, itu nggak pengaruh. Tapi ini makanan tidak ada, uang tidak ada apapun, sehingga minum saja harus masuk ke dalam sumur. Loh, ketika masuk ke dalam sumur, ia melihat ada anjing yang juga sama hausnya seperti dia. Tidak punya makanan apapun, tidak ada. Ya, lalu mereka berbagi berdua untuk meminum air di sumur itu. Kasih sayang itu tumbuh. Dia merasa bahwa haus itu menyakitkan. Dan itu ia merasakan betapa anjing itu juga haus dan ia rasakan sama. Sehingga tumbuhlah rasa kasih sayang kepada binatang itu. Itu kepada binatang loh ya. Itu kepada binatang. Betapa berlipat ganda pahalanya jika itu terjadi, kasih sayang itu kita tumpahkan kepada sesama makhluk manusia. Makanya ada kata ruhamau bil mukminin. Maka surat nomor 5, surat Al-Maidah. Ayo kita buka surat nomor 5, surat Al-Maidah. Ayatnya ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Boleh diterjemah monggo? Nggih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya di dunia ini tidak ada orang yang taat kepada Allah dan mau berjuang untuk agamanya, mau menyebarkan syariat ajaran-ajarannya,
maka Allah akan habiskan, Allah akan bersihkan manusia-manusia tak berguna itu, dan Allah akan memunculkan manusia-manusia pilihan yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Yang mereka tidak pernah ada rasa takut pun dengan celaan, hinaan, dituduh teroris dan lain sebagainya. Tidak penting. Yang penting mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta pada mereka. Itu saja. Apapun yang dilakukan dalam kesibukan, apapun yang dikerjakan dalam perjuangan, jihad, dakwah dan lain sebagainya itu tetap ia lakukan. Dan tidak meninggalkan kewajiban utamanya secara personal, ya, subjektif dirinya kepada Allah. Tetap sholatnya tidak meleset dan tepat waktu. Tetap ngajinya diutamakan dan terus dipelajari Al-Qur'annya. Tetap berukhuwah yang kuat, ya, persaudaraan yang kuat, dan itu Allah buat. Dan Allah mampu membuat yang demikian itu, dan sangatlah mudah bagi Allah untuk berbuat. Nah, jangan sampai kita itu yang pilihan pertama tadi, orang-orang yang tidak memperjuangkan agama Allah. Karena itu kita ini senangnya apa? Punya komunitas, punya grup kelompok begini ini. Yang itu saling kangen, ya, walaupun tidak bertemu dengan fisik, ya, kerungu suarane ngono kuwi seneng loh. Itu berarti ruhamau bil mukminin. Apalagi kedengaran suaranya baca Al-Qur'an lalu digojloki temannya karena kecantol-cantol terus. Gitu itu besok ya tetap teko meneh dan tidak pernah merasa ada malu di dalam sisinya. Kenapa? Karena ini untuk personal memperjuangkan syariat Allah, untuk kita dapati ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita diangkat derajatnya. Nggak peduli orang ketawa-ketawain aku, nggak penting. Besok tetap aku datang dan ngaji. Terus dibully lagi gini, nggak penting. Yang penting saya itu ngaji dan ngaji lagi. Yang itu mendatangkan kasih sayang Allah dan kecintaan Allah kepada kita. Sesungguhnya untuk mendatangkan cintanya Allah kepada kita, itu sangatlah bergantung kepada cintanya seberapa kita kepada Allah. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan, yaitu di surat Ali Imran. Surat Ali Imran surat nomor 3. Ayatnya ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat nomor 3 ayat 31. Coba. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakan, hai Muhammad, kepada umat manusia semuanya, para sahabat dan seterusnya pada saat itu. Jika kamu ingin mencintai Allah, caranya gampang. Ikuti saja aku, kata Rasulullah. Jika kita menelaah sejarah Nabi, syariat yang diajarkan Nabi, contoh-contoh, terus kita ikuti. Itulah juga di antara yang mendatangkan cinta Allah datang kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah Syifa, rahimakumullah, ketahuilah bahwa mengundang cintanya Allah kepada kita, itu menjadikan diri kita itu tidak takut dan tidak ada rasa sedih. Tak balen-baleni itu. Dan saya terus berlatih untuk seperti itu. Dan panjenengan juga berlatih untuk mendapatkannya. Panjenengan kok ya bisa, kita semua kok ya bisa. Menetralkan sedih menjadi bahagia. Menetralkan musibah yang itu menjadi umumnya orang itu sedih. Tetapi dinetralkan untuk menjadi bahagia karena sejatinya itu sudah ketetapan Allah. Lalu menjadikan segala apa yang dikaruniai Allah berupa kekayaan, berupa kelebihan harta, berupa kesenangan.
dia tetap bersyukur kepada Allah. Inilah yang bisa mendatangkan nikmat berikutnya, kebaikan berikutnya, ya, ketenangan berikutnya, kebahagiaan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya Allah kepada kita, ridhonya Allah kepada kita itu berasal dari ridhonya kita kepada Allah akan ketetapan-ketetapan yang terjadi pada diri kita. Jadi sudah saatnya panjenengan itu bahagia lahir batin. Sudah saatnya kita ini bahagia lahir batin. Kenapa? Soalnya kita itu ngaji itu udah lama Bapak Ibu. Wes suwe ngaji itu. Kok masih ada sedih, masih ada khawatir, masih ada takut. Loh, lah untuk apa ngaji sak lawase yamono sampai yamin nih, yamon sampai yamin. Kok ndak ada nilai-nilai tambah? Ini yang panjenengan cari. Ada apa ya Allah, saya itu lo ngaji nih benisik ya ngaji. Tapi kadang-kadang kok sedih gitu ya Allah. Jika kita sedih bahwa tempat kita di akhirat itu belum apa ya, belum uh, 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 terjawab ya, belum apa ya namanya, belum yakin bahwa kita itu mendapati surganya, itu perlu. Kalau sedih masalah itu. Tapi kalau sedih masalah dunia, itu keliru. Keliru. Ketukar kesedihannya. Sedihlah menghadapi pengadilan Allah di akhirat. Sedihlah jika Allah tidak melihat kita. Sedihlah jika Allah nggak ngereken. Tahu ngereken ya? Reken itu loh, reken. Apa itu maksudnya? Memperhatikan lah. Hentikan. Ya, nguwong nih lah. Ya. Kita. Itu yang kita takutkan. Kalau takut di dunia ini apa sih takut nggak makan? Ketakutan yang sering nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, takut tentang bagaimana ini kelaparan, takut kematian, takut kekurangan harta, takut gak panen, takut gak sukses dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tidak perlu lagi ditakutkan. Tetapi itu selalu ada pada diri manusia. Ketika manusia sudah memiliki kemampuan untuk menetralkan hati, untuk tidak takut kepada keduniawian yang kurang, maka sudah berhasil dia menguasai diri dan sudah mematangkan rohaninya untuk menjadi orang yang dicintai Allah. Karena itu yang sering kita upayakan ini kan, yang sering kita sampaikan ya. Ketika bekerja, itu kan tenaga. Yang dominan itu tenaga. Saya ulangi lagi, kalau kita bekerja itu Bapak Ibu, enggak tahu masak, enggak tahu apa, nyapu-nyapu, enggak tahu bekerja di kantor, itu kan tenaga fisik ini. Otak kita peras untuk ini dan sebagainya agar baik. Tetapi kalau sudah sholat, itu yang aktif itu rohaninya, bukan fisiknya. Fisik hanya mengikuti Rasulullah bagaimana cara sujud, rukuk dan sebagainya. Tapi itu semuanya itu adalah badan itu mengikuti dari rohani yang nyambungnya kepada Allah. Panjenengan nyambung nggak apa yang saya sampaikan ini? Ketika sudah posisi sholat Bapak Ibu, nggak usah fisik yang ditampak-tampakkan kayak khusyuk, enggak, biasa saja. Lah yang khusyuk itu rohaninya. Jangan sampai ngelamun, jangan sampai mikir yang lain, itu rohaninya. Lah badannya ini mengikuti rohani yang munajat kepada Allah itu. Berbalik ketika kita bekerja fisik, kita ini dan sebagainya ya, berbicara, jadi apa host, apa jadi apa komentator atau bekerja kuli bangunan apa saja dan sebagainya dikerjakan fisik. Jangan rohani itu mengikuti saja. Rohani mengikuti. Mungkin rohani hanya menghantarkan dengan doa. Ya, mulai bekerja, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Oke. Jadi panjenengan harus memposisikan, paham mana sih yang nanti itu dominan, mana sih yang aktif, mana yang tidak aktif. Ya, mana sih yang nanti itu aktif ketika dunia bekerja ini, mana yang diaktifkan. Lah kalau bekerja keras yang diaktifkan rohani ya nggak ada tenaga.
fisik yang harus diutamakan, bekerja keras ini dan sebagainya, ke ladang, ke kebun dan sebagainya. Tapi kalau sudah sholat, yang aktif itu adalah rohani kita. Disitulah nanti nyambung kepada Allah itu totalitas. Itu sebenarnya ada di materi-materi keakidahan. Dan insya Allah panjenengan sudah paham dan sering mendengarkannya. Karena itu ruhama'u bil mu'minin itu berbalik ya apa ini namanya materi berikutnya yaitu asyidda'u alal kufar. Kalau sayang betul kepada orang yang beriman sesama yang orang beriman, menjadi CS-nya menjadi keterpautan hati untuk bekerja dan terus bekerja sama untuk menyebarkan agama ini. Maka di sisi lain ada asyidda'u alal kufar. Kepada orang kafir itu tegas. Kepada kemusyrikan tegas dia. Kepada kekufuran, kedurhakaan, kezaliman tegas dia. Tidak. Dan tidak aku lakukan dan saya tidak ikut. Dan katakan itu dengan tegas sebagaimana Allah menyampaikannya dalam Ishhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa aku muslim. Bi anna muslimun. Sebagaimana Allah memfirmankan di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran ayat 64. Ini surat yang sama tadi. Cuma kita tambahkan. Kita tambahkan surat yang lain. Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Ya Allah, ayo. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Ya. Jadi, kalian wahai ahli kitab, wahai orang musyrik, wahai orang kafir, ayo kepada satu tujuan, satu misi, satu komando, yaitu bertuhankan Allah, berkitabkan Al-Quran, berasulkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika mereka menolak, kata Allah, ya sudahlah, kami Muslim, kalian kafir, silakan pilih sana. Kami akan memilih agama kami tetap, yaitu Muslim. Dan itu tegas, tidak remeng-remeng. Ya, tidak remeng-remeng. Ketika seseorang itu sudah tegas mengatakan kami Muslim, maka atribut kemuslimannya harus ditampakkan di hadapan orang-orang kafir. Bahwa kami Muslim, kami membela kebenaran, kami membela agama Allah, dan seterusnya. Tidak, ya paling kamu besok ke sini, saya besok ke tempatmu. Hah? Jadi seminggu ke gereja, minggu ini. Saya nanti ke masjid, Jumatan ke masjid. Ya Pak, enak itu, enak bisa sama. Tidak. Ya, lakum dinukum waliyadin. Iya kan, ada kan? Untukmu agamamu, untukmu agamaku. Dan itu Bapak Ibu, di Al-Quran, di ayat-ayatnya itu banyak informasi-informasi. Bahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu
Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan aku masuk orang-orang yang Islam. Islam. Beda. Memandangnya baik jangka pendek, jangka jauh, jangka panjang itu berbeda. Bahkan orang yang beriman yang mengharap cintanya kepada Allah itu jangka panjangnya harus dipikir, walaupun jangka panjang yang kita pikir itu bagi Allah jangka pendek. Apa jangka panjang menurut kita? Berjumpa dengan Allah dalam kemenangan. Berjumpa dalam Allah dalam kecintaan. Oh, inilah yang aku cintai di dunia itu. Allahku itu. Robku itu. Sesembahanku itu. Penciptaku itu. Saya melihat sekarang. Jangan sampai apa yang kita angankan, kita sujudi, kita sholati, dan kita bergantung hanya kepadanya itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Gara-gara kesalahan-kesalahan yang mengaburkan kebenaran. Ya udahlah, enggak apa-apa. Padahal itu haram. Ya udahlah, enggak apa-apa. Padahal itu tegas. Masalah keimanan, keakidahan. Enggak boleh ada tolerir. Ya, kalau itu memang tidak ada di dalam agama kita. Dan itu bahkan menjurus kepada kemusyrikan, kedurhakaan, maka tolak. Nah, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, monggo dibuka surat mana ini sebentar. Surat Al-Hujurat, surat nomor 49. Surat nomor 49, ayatnya ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikum ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Ayo, udah ketemu? Ampun. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menurut kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi memang Bapak Ibu yang juga sering kita bahas, ketika kita ada melihat orang yang berbuat maksiat, orang itu ya bilangnya Islam sih. Kita tahu dia itu ya beriman, ya pernah sholat juga kan. Ya pernah ngaji Quran bareng ya iso. Tetapi ketika ia melakukan kedurhakaan kepada Allah, kefasikan, ya, kezaliman, itu yang kita benci, itu sifatnya itu. Tidak senang dengan orang yang berbuat begitu. Lah, kenapa Anda senang? Karena sifatnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orangnya tetap kita cintai, kita sayangi. Yang kita benci adalah perbuatan dan sifatnya. Nah, apabila kita, kan anak-anak muda itu kan sering cerita. Saya itu kan sering nyambung-nyambung anak-anak muda gitu ya. Yang baik yang masih normal umum, masih maupun yang telah bermasalah, tidak tahu narkoba, tidak tahu minuman, tidak tahu judi. Jadi saya itu menemukan banyak macam-macam orang gitu. Belenger judi itu ya ada, sekarang wis tobat ngaji. Belenger molimo itu ya ada. Sampai mendirikan pesantren orangnya itu, saking sudah tobat. Ya. Minuman sih jadi nekek minuman itu gak bisa lepas. Sekarang menjadi orang yang tekun, ibadah sholatnya tekun. Cerita-cerita bagaimana ini, bagaimana itu, dan sebagainya. Coba, seandainya kita itu membenci orangnya, ya, kan orang itu bisa berubah-ubah.
Ya rugi kalau kita benci itu. Tetap sayangi, tetap hormati. Yang gak beres itu adalah perbuatannya. Tapi orangnya itu bisa dirubah oleh Allah untuk menjadi baik. Tatoan awak penuh dengan tato. Dan sholat dia ketika dibuka badannya, loh kok tato tak gitu. Kalau menurut hadis kan, gak bisa diterima. Kenapa? Karena kulit-kulit yang ia wudhukan itu tidak masuk. Terhalang oleh gambar-gambar itu. Lah, terus kita bilang apa? Ya jangan bilang, wah tatoan ini sholat gak diterima. Loh, ya minggat. Mau tato kan ya percuma ya. Jangan. Insya Allah, Allah yang Maha Kuasa menerima pertobatan orang yang benar-benar hijrah, taubat kembali. Nah, dengan begitu, nanti kalau sudah rutin ya sudah yuk, tatomu dihilangi. Biar tambah bersih. Ya, sekarang menghilangkan tato itu loh ada gratis. Ayo dihilangi, dibakar krek-krek kembali kulitnya tanpa tato. Allahu Akbar walillahilham. Lalu dia kembali tobat dan menjadi khusyuknya. Seandainya anak itu kita biarkan, pemuda itu. Gak diterima. Dan kita gak senang sama dia. Terus siapa yang akan memberikan petunjuk? Dia benci kepada orang baik. Apalagi ustadz. Apa-apa gak oleh, apa-apa haram, apa-apa dosa, apa-apa gak sah. Dikit-dikit kok bilang begitu. Nah, ketika sudah hadir di masjid, ayo kita rangkul. Walaupun sholatnya itu masih bolong-bolong. Tetapi lama-lama dengan kenal dengan kita, lalu menjadi lembut hatinya, menjadi orang yang baik, menyempurnakan segala yang kurang sebelumnya, ya untuk disempurnakan untuk perjalanan berikutnya. Loh, bukankah itu? Jadi walaupun dibully, walaupun disisihkan, mereka itu mungkin yang kapan lalu kita di daerah Jombang itu juga ada pertemuan apa itu namanya? Orang-orang yang punya penyakit, yang tertimpa penyakit AIDS, komunitas AIDS, ya. Mungkin di Surabaya belum ada, tapi itu perlu ada pertolongan, perlu ada perhatian, ya. Ternyata di tempat lain itu ada komunitas-komunitas yang pertaubatan, kelompok-kelompok pertaubatan, apa ini namanya? Mantan-mantan pengguna jasa wanita nakal atau laki-laki nakal dan lain sebagainya itu akhirnya jadi penyakit itu. Mereka yang sudah disembuhkan oleh dokter dan itu tinggal sedikit, ya tinggal tersisa-sisa sedikit penyakitnya itu, badannya pun juga sudah semakin sehat karena diajak olahraga. Nah, pada posisi rohani mereka ditambahi asupan dan jangan ditinggalkan mereka lepas lagi. Ya sapalah jika kita tahu dan mereka itu cenderung kebanyakan minder, sungkan, malu berkumpul dengan orang-orang umum yang kebanyakan sehat tanpa ada masalah dengan penyakit. Loh, mereka ada yang menampung Bapak Ibu. Lalu kita disuruh memberikan nasihat-nasihat ini. Ketika kita doa bersama muhasabah, lalu ada penyesalan, ada tangisan, ada sesenggukan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku. Jangan tinggalkan aku sendiri mengatasi masalahku. Ya Allah, tolonglah aku, keluarkan dari segala persoalan hidup yang menghimpit, merusak kehidupanku dan kehidupan akhiratku di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang engkau pilih menjadi orang terbaik. Pertaubatan perjalanan. Itu kalau kita tidak menyanding, menyayanginya. Loh, terus siapa lagi yang akan menyayanginya? Bukankah itu jasa yang luar biasa? Membangkitkan semangat mereka untuk berjuang mendapati kehidupannya yang normal. Menikah, punya anak, tidak disudutkan, ini aib, ini menular, ini dan sebagainya. Sudah, ayo kita sterilkan. Ayo kita bantu mereka itu mencari obat di sisi rohaninya. Biarlah fisiknya rusak, tapi rohaninya jangan sampai rusak. Karena rohani itulah yang akan melanjutkan perjalanan menuju keabadian. Sedangkan fisik yang berpenyakit itu tidak tahu ini, tidak tahu itu, tidak tahu air, tidak tahu kudis, tidak tahu apa saja. Hancur dimakan tanah dan Allah akan mengganti yang baru, yang lebih baik
untuk bertemu dengan rohnya yang tadi terlepas. Bukankah yang terpenting itu adalah ayat Allah yang kita ingat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat yang sama tadi, ayatnya ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat yang sama, surat yang sama, surat 49, ayatnya ayat 13. Siap, Ustaz. Monggo. Betapa luar biasa Allah. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang tidak ingin hidup normal? Tetapi catatan takdir berbicara lain. Ada orang yang diberi kenormalan dalam hidup. Ada yang diberi kekurangan dalam hidup, dalam fisik. Ada yang diberi kesehatan lahir batinnya. Ada yang Allah berikan ketetapan itu ada di fisiknya yang kurang sehat. Dengan penyakit ini, itu, dan lain sebagainya. Bukankah sebenarnya mereka itu mengikuti takdir perjalanan hidupnya? Lalu kita itu terus mencibir, menjauhi, dan lain sebagainya. Maka bayangkanlah seandainya kita itu di posisi mereka. Di situ baru bisa kita merasakan dan muncul empati untuk membantu mereka mentas, ya, keluar dari masalah yang membelit dirinya. Begitu sudah semangat PD-nya itu muncul, sobo masjid, ya, sering mendengarkan pengajian. Ternyata ketahuan dia bahwa dia itu penyandang aid. Lalu ikulah hati-hati ya, itu penyandang aid dan sebagainya gitu. Loh, ya akhirnya dengar telinganya. Padahal hatinya, ketauhidan keimanan belumlah matang di dalam rohaninya. Lalu dia menyesali, lalu dia menyendiri, lalu dia putus asa. Coba. Bukankah kita ini yang diberikan kenormalan hidup, ya, wajib untuk mensyukuri karunia ini. Bersyukur, ya. Yang bicara ini Bapak Ibu, bolang kemana-mana. Ketemu orang yang paling bawah sampai yang paling atas. Ya. Sehingga ngobrol-ngobrol begini, ya apa solusinya, ya apa solusinya. Ketemu ustadz yang juga paling atas dan paling bawah. Ustadz yang ada di pelosok-pelosok, yang hidupnya itu gak jelas. Kehidupan sehari-hari itu dalam kefakiran, kemiskinan. Tapi perjuangannya luar biasa. Sehingga kita harus sering ke sana untuk ngobrol-ngobrol, hanya sekedar menyenangkan dan mensupport. Tidak membawa apa-apa. Kalau mungkin ada apa-apa, mungkin juga tidak seberapa. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang-orang yang sakitnya parah begini dan lain sebagainya. Lalu kita berikan motivasi dan seterusnya. Karena itu kalau ada tetangga panjenengan punya, ada teman panjenengan ada keluarga yang mungkin itu sangat butuh bantuan kita untuk disupport rohaninya agar kuat dan mau menerima segala apa yang ada ini dengan ikhlas. Yang akhirnya dia itu paham bahwa kehidupan ini tidak settingan kita, bukan. Tapi hidup ini sudah ada yang menghantarkan dan mencatatnya. Lalu dia yakin dan menjadi yakin keimannya semakin kuat. Bukankah itu lebih daripada menolong seekor anjing untuk memberi minum? Yang wanita itu memiliki tempat di surga. Masya Allah, barakallah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena itu yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir dan batin, rotok serius didikku. Kuatir tapi yo jenengan yo biasa ngono niku lek serius-serius kuatir jangan ngantuk. Enggak Ustaz. Enggak ya. Enggak Ustaz, siap. Siap. Siap sekian. Nah, itu tak tinggal. Menan tak tinggal.
Astagfirullah. Nututi. Jadi laya-laya, jadi laya-laya. Kopine sik, Masih kopine. melek Pak Ayo. Ustaz ini. Kopi apa Ngopi kae? Ustaz, ngopi. Nyemil lho, gak Kopinya apa-apa. habis. Nyemil gak apa-apa, pokoke jajane dhewe, aja jajane tangga. Ah, Jajane dhewe dicemili ndak apa-apa. Kalau ngaji hari Minggu, iku gaya cemilan, ya. Ah, terus sampai ngopi, gak apa-apa. Wong ngaji gini ini kan berarti rohani jasmani terasupi. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah. lemu awake, ya lemu rohanine, ngono lho, ya. Amin. Pokoke ngono. David. Turu. Enak. Kayak enak loh dari Bu Pokoke Ustaz. pangeran ro lho ya, malaikat itu lho ro, lek jenengan itu ngene ro. Nah, alhamdulillah panjenengan masih melek ya. Amin. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang dicintai Allah itu adalah al-mukminun. Orang-orang yang beriman. Ya iyalah, ya jelas lah. Allah mencintai orang yang beriman. Dan itu ya bagaimana tidak? Wong kita itu beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat. Beriman kepada kitab suci. Beriman kepada para rasul, para nabi. Beriman kepada hari kiamat. Dan beriman kepada qadha dan qadar. Pertanyaannya begini. Kita belum pernah mendapati SK dari Allah bahwa kita itu benar-benar orang yang beriman. Itu masalahnya. Sehingga Allah pantas untuk mencintai diri kita. Saya ulangi lagi. Sudah kapan jenengan mendapatkan predikat iman itu dengan pengesahan? Bapak Ibu, kita itu masih mengaku beriman loh ya. Masih mengaku beriman. Maka beriman itu perlu ada bukti dan bukti. Nah, bukti dan bukti itu menjadikan kita itu diakui di antero langit. Bahkan diumumkan oleh Allah kepada seluruh penjuru malaikat. Itulah hambaku, itulah beriman. Aku mencintainya. Aku menyayanginya. Menurut kalian bagaimana wahai para malaikat? Ya Allah, jika engkau mencintai mereka, maka kami semuanya mencintai mereka. Coba. Kalau sudah Allah mencintai seseorang, jika dibuli, maka orang yang bully itu akan rugi dengan sendirinya. Bahkan mungkin akan celaka dengan sendirinya. Dan kita telah memaafkannya. Tetapi Allah menjadikan itu masalah. Saya berikan sebuah contoh begini Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki itu ya Allah mengumpat-ngumpat istrinya itu sampai istrinya itu nangis-nangis. Dan itu tidak sehari, 2 hari, tidak sehari, sekali, 3 kali, 2 kali, tidak. Mau tidur itu ngumpang-ngumpai istrinya. Lah istrinya itu ikhlas, ya Allah, saya itu kurang apa ya. Segalanya aku siapkan, mau pergi baju aku siapkan. Sarapan itu sebelum datang, makan itu sebelum datang, sore itu sudah cemepak di meja. Ya Allah, sudah aku siapkan pagi itu untuk sarapan ini dimakan atau tidak dimakan. Ya yang jelas saya siapkan. Bajunya, mobilnya pun saya sudah mandikan. Saya cuci bersih, wangi di dalamnya. Tidak mau nanti malu di hadapan teman-temannya kotor gini dan sebagainya. Dibersihkan oleh istrinya. Jadi istrinya itu nih cuci mobil itu ya Allah. Dan itu curhat sama kita. Ustaz, kira-kira apa ya yang kurang ya Ustaz? Ketika ngumpang-ngumpai istrinya itu ngapunten. Ikhlasnya istrinya itu jadi adab bagi suaminya. Tahu-tahu di pagi hari itu yang namanya badannya ini bengkak. Nggak ada apa bengkak. Ya, mulutnya itu loh bengkak. Ya suaminya sih, istrinya sih, ya gak ngapok nih, kapok mau kapan, ayo ngomelo. Enggak, ya Allah kenapa suamiku? Itu kenapa kok mulutnya gitu? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, pemberian maaf istrinya, keikhlasan istrinya, memperhatikan segala apa yang ia butuhkan. Dan pemberian maaf istrinya itu menjadikan penyakitnya itu sembuh. Maafkan istriku, barangkali aku kemarin telah mengumpat-umpat dirimu, maafkan aku sehingga saya begini, mulut saya begini. Allah memberikan karunia sembuh. Makanya jangan ngomelan.
Wong bapak-bapak kok ngomelan, gak cocok. Sing pantese iku ibu-ibu sing ngomel iku sale kepegelen kerja nang omah. Bapak-bapak sih enak nang njaba ana kancane iso guyu-guyu hahaha. Iso ngopi barang. Ana ta ibu-ibu metu dhewe terus ngopi nang warung. Gak tumon kan? Gak tumon kan nek gak jenengan jak, Pak. Iya toh? Ana ta ibu-ibu tengok-tengok nang warung kopi sampai berjam-jam ambek HP-an. Gak ono. Ngono iku bapak-bapak tok. Bapak-bapak, mas-mas, itu sing akeh. Untunge nang ngene Asyifa kene iki gak ono bapak-bapak sing ngono. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah. Loh, begitu loh. Kalau ada orang yang dicintai Allah itu dibully, kena getahnya. Bahasanya dalam bahasa-bahasa akidah itu kena adab. Kualat basa Jawa nih. Kurang apa ya bojone ku kaya ngono. Dan itu berlaku sebaliknya. Berlaku sebaliknya. Seorang suamiku mau rapate omong akeh. Ya nek gak dijawe lo gak ngomong pancene pendiam. Karena tahu bahwa kalau bicara itu khawatir kalimat yang diucapkan itu dosa dan tercatat di akhirat nanti diminta pertanggungjawaban. Akhirnya diem. Loh, istri yang ngomel aja meneng ta Pak, ngomong ta Pak. Jawaban to Pak. Aja ate meneng ngono ngene ngono. Aja. Jangan begitu. Mau ndak dicintai Allah? Kalau berkeinginan dicintai Allah, berikan 150% kasih sayang kepada sesama. Utamanya ring 1, baik istri maupun suami. Atau ring 2, ya, anak-anak dan lain sebagainya. Ring 1 masuk orang tua, masuk ring 1. Mertua masuk ring 1. Istri suami masuk ring 1. Perhatiannya, kasih sayangnya tak terbantahkan, tak tergantikan. Itulah yang bisa mendatangkan Allah cinta pada kita. Loh, kalau tidak mencari karunia cinta Allah untuk diri kita, lalu kita itu kadang action agar orang lain mencintai kita dengan loman, dengan ini, dengan itu, baik-baikan di depannya. Loh, ndak laku. Ndak laku. Kalau kita sudah Allah cintai, itu akan datang sendirinya, Bapak Ibu jamaah. Kalau kita cinta kepada Allah tulen, Allah muntahkan hati kita itu untuk aweh, untuk juga sayang. Dan itu Allah akan setting. Mula-mula itu cintai Allah dulu. Cintai Rasulullah dulu. Maka akan landai pula hati kita untuk juga cinta kepada sesama. Itu imbas saja dari cinta kita kepada Allah. Jangan kebalik. Mencintai tulen manusia, harta keduniawian. Mencintai Allah sekedarnya. Jangan-jangan Allah malah memberi kekayaan yang tak terhingga. Sehingga tambah lupa, na'udzubillah. Yang akhirnya istidraj. Yang terakhir. Alladzina yakhshawna Allah. Orang yang dicintai Allah itu diantara adalah orang yang takut kepada Allah. Yakhshawna Allah surat nomor 98. Ayat 8. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini sering kita baca dan bahkan kita hafal. Surat nomor 98 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ketemu, Bu? Silakan. Sampun, Ustaz. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini balasan orang yang takut. Dan hanya orang yang takut kepada Allah sajalah yang dapat ridhonya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah,
tentu saja untuk mendapatkannya hati yang khusyuk, Allah yang menghendaki kita menjadi khusyuk. Untuk mendapatkan ridho kita dengan apa yang ditetapkan kepada Allah. Allah yang punya sifat ridho itu diberikan kepada kita. Lah ayo minta kepada Allah, ya Allah habib ilainal iman. Ya Allah tetapkanlah iman itu di hati kami. Wa zayyinhu fi qulubina, ya Allah bikin iman yang ada di hati itu terasa indah di hati. Wa karrihi ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Doa Bapak Ibu. Berdoa, ya Allah jadikanlah hati ini hati yang khusyuk, hati yang nerima, hati yang ikhlas, hati yang sabar. Wah, kan jaluke. Tetapi di antara apa yang sifat-sifat yang baik, semuanya mengarah kepada satu puncak keimanan, yaitu predikat takwa. Takwa dipuncai dengan akhlakul karimah. Jazakumullah ahsanal jaza. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Lalu insya Allah besok, jika tidak saya ganti materinya atau tidak saya ganti topiknya, maka siapa-siapa sih yang dibenci oleh Allah? Kita akan telaah pada pertemuan yang akan datang pekan depan hari Ahad. Jangan lupa ngaji diawali dengan ngaji. Panjenengan jangan sungkan. Jam 4:30 sekarang itu sudah ada kelompok-kelompok yang sudah muncul di Zoom, di online Zoom sudah dibuka. 4:30 itu sudah dibuka. Nanti kita mulai dengan ngaji dulu. Ayo kita koreksi bersama-sama ngaji kita dan menjadi saksi semuanya ini tentang ngaji dan bacaan Al-Quran kita. Lalu dilanjutkan dengan tausiah. Monggo. Insya Allah Ustaz. Semuanya. Siap. Jangan lupa setiap hari ada. Setiap hari ada. Siap ya Bu Dwi. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.